Sekolah di mana ya? Mau nulisin kemana? Coba deh cari dulu. Oh ini, bagus juga. Daripada bingung, Al-Aliyah yuk! وجميل سيدنا النبي وجميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan izin dan ridha-Nya lah kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat lahir batin, sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan pada junjungan kita sekalian, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh umatnya yang taat terhadap sunnah dan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala aidan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Penggalan ayat tadi, hadis tadi, semua itu berbicara tentang akhlak. Di sana dijelaskan, rahmat itu akhlaknya. Disinilah kita diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan ayat tadi dan hadis tadi. Kita coba introspeksi diri. Bagaimana akhlak kita dalam urusan lisan? Bagaimana akhlak kita dalam urusan tangan? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini bila disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana cara kita menjaga lisan kita, bagaimana cara kita menjaga tangan kita, jari jemari kita. Bagaimana tidak mudah kita pahami saat ini marak dengan penggunaan media sosial. Maka tentunya terjemahan hadis ini semakin mudah untuk kita pahami. Bahwa bagaimana seorang muslim yang baik itu, bagaimana seorang muslim yang ideal itu. Ternyata seorang muslim yang baik itu, seorang muslim yang ideal itu adalah kalau komentar-komentarnya, postingan-postingannya senantiasa menyelamatkan orang lain. Selamat bagaimana artinya di sini? Artinya
ketika ia menuangkan sebuah teks dalam komentar, dalam postingan, mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, tidak memunculkan konflik, tidak memunculkan perdebatan, tidak memunculkan perpecahan. Dan saat ini yang paling marak adalah bagaimana postingan kita ini tidak menimbulkan fitnah bagi yang lain. Kita mengenalnya apa nah? Hoax ya. Di zaman sekarang ini banyak sekali hoax yang beredar sehingga bisa memunculkan fitnah di kalangan kita, khususnya di kaum muslim. Nah, bagaimana dengan cara menjaga tangan kita di zaman dahulu? Menjaga tangan kita di zaman dahulu mungkin memukul. Kita tidak boleh memukul orang seenaknya. Merampas hak orang lain yang bukan hak kita dengan cara yang tidak halal. Nah, kalau di zaman sekarang ternyata hadis ini bisa kita aplikasikan lebih luas pemahamannya. Bagaimana jari jemari kita ini dipergunakan dengan baik agar tetap menyelamatkan orang lain di media sosial. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi ini bisa sempurna antara siang dan malamnya seorang muslim jika akhlak dan ibadahnya sama-sama baik. Maka tidak ada keraguan lagi yang bisa menandingi dia. Sederhana saja nak, kalau dia ngandelin ibadah yang wajibnya aja, hanya sholat wajibnya saja, hanya puasa Ramadannya saja, nggak ada tahajudnya, dia nggak sholat duha, terus dia nggak sholat qobliyah ba'diyah, terus dia tidak berpuasa Senin Kamis, atau dia tidak berpuasa Daud. Ketika dia mampu menjaga akhlaknya baik, dia mendapatkan derajat yang istimewa di hadapan Allah, layaknya orang yang rajin ahli ibadah berpuluh-puluh tahun dan ahli yang berpuasa di siang hari. Masya Allah. Inilah nak, betapa istimewanya akhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlak ini bisa disebut istimewa dan derajatnya begitu tinggi? Ini sama dengan orang yang qawam dan shawam. Qawam ini adalah orang yang ahli ibadah malam, dan shawam adalah orang-orang yang ahli berpuasa. Bukan hanya yang baru saja melakukan tahajud sekali saja, atau dia baru melakukan puasa Senin Kamis sekali saja, tapi disamakan derajatnya dengan orang yang betul-betul ahli beribadah malam dan beribadah puasa sepanjang hari. Masya Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari mulai hari ini lakukan ibadah terbaik kita di bulan suci Ramadan ini. Dan yang paling utama, jaga kewajiban salat 5 waktu kita. Yang kedua, ayo jangan tergoda, jangan sampai puasa kita batal hanya karena godaan-godaan media sosial dengan iklan yang begitu banyak. Dan yang ketiga, lisan dan tangan kita tetap terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Bagaimana caranya?
Hati-hati ketika membuat konten video, hati-hati ketika berkomentar dan membuat postingan di media sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.